Di jelang perayaan HUT ke-80 RI, ribuan siswa di Temanggung, Jawa Tengah menggelar aksi kirap bendera dan aksi teatrikal. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, pemirsa, nelayan serta anggota Polres Pangandaran Polda Jabar menggelar upacara bendera di tengah laut. Bendera raksasa berukuran 30 meter kali 11 meter dibentangkan di tengah alun-alun Temanggung. Ribuan siswa juga membentuk formasi 17845 serta angka 80. Saat dibentangkan, ribuan pengunjung memadati alun-alun Temanggung dan ikut hormat kepada bendera serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai prosesi pembentangan bendera, para siswa melakukan atraksi teatrikal melawan penjajah. Teatrikal menggambarkan semangat melawan penjajah dengan menggunakan bambu runcing yang dipimpin oleh Kiai Haji Subki, pahlawan asal Parakan Temanggung. Aksi kemudian ditutup dengan pertunjukan kolosal flash move, ribuan siswa menari kuda lumping dengan format tarian khas Temanggung dan hentakan musik. Di Pangandaran, Jawa Barat, suasana laut Pangandaran mendadak sakral. Ratusan nelayan bersama polisi menggelar penghormatan terhadap bendera merah putih dengan cara yang tidak biasa. Mereka berkumpul di kawasan Pos 2 Pantai Barat Pangandaran dan bersama-sama naik ke lebih dari 100 perahu pesiar yang telah disediakan. Sesudah berlayar menuju titik yang ditentukan, ratusan perahu tersebut membentuk formasi lingkaran. Di tengahnya terdapat sebuah paddleboard yang mengibarkan bendera merah putih. Penghormatan bendera pun dilakukan dengan hikmat oleh seluruh peserta yang ada di atas perahu. Sebanyak 17.845 bendera merah putih dibagikan ke warga untuk dipasang di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kerusuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor DPRD Serang, Banten. Massa memaksa masuk ke gedung dan bertemu dengan wali kota. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kompor portable yang berada di area event yang digelar di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan meledak hingga membuat pengunjung mal panik berhamburan. Akibat kejadian tersebut, 2 orang dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka bakar.
Dari rekaman video amatir terlihat ledakan yang terjadi di salah satu stand booth di area event Merdeka yang digelar di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, meledak dan sempat mengeluarkan kobaran api. Kebakaran Grand Mall ini, kebakaran. Bahkan sejumlah pengunjung maupun petugas mal yang berada di lokasi berupaya memadamkan api. Diketahui sumber ledakan berasal dari sebuah kompor portable yang meledak dan menyebabkan 2 korban menderita luka bakar. Insiden ini tak menimbulkan kebakaran maupun kerusakan parah. Api berhasil dipadamkan sesaat setelah ledakan terjadi. Dalam ledakan itu membuat pengunjung panik dan dalam insiden itu membuat ada korban ya? Ada korban dilarikan di rumah sakit. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Lau, sementara pihak mal belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ke informasi banjir, pemirsa, ratusan rumah di kawasan permukiman padat penduduk Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir hingga 70 cm. Akibat luapan Sungai Ciliwung, banjir merendam ratusan rumah di permukiman Kebonpala, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga intensitas hujan yang tinggi di kawasan Bogor dan Depok membuat volume Sungai Ciliwung meningkat. 2 RT yang terdampak yakni RT 5 dan RT 11 yang berada di RW 4 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Ketinggian air mencapai 70 cm di beberapa titik. Hingga Minggu sore banjir mulai berangsur surut. Kira-kira sekitar jam 2 lewat lah, setengah 3 mulai datang air. Dari hujan atau apa? Enggak, ini cuma air kiriman aja. Tingginya seberapa? Ya? Tingginya seberapa? Tingginya nggak banyak, itu paling setengah meter itu. Ya, maaf ya. Paling tinggi nggak? Udah biarin. Setengah meter kira-kira. Sampai 70 cm ya Pak ya di ujung? Iya, setengah meter sampai 70. Tapi nggak ada yang ngungsi Pak? Enggak. Banjir ini merupakan kali ketiga yang terjadi di wilayah tersebut hanya dalam 10 hari terakhir. Tidak ada warga yang mengungsi lantaran sebagian besar rumah di wilayah tersebut dibangun 2 lantai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jika bicara banjir, pastinya kita tidak jauh-jauh dari kali atau sungai. Oleh karena itu kita harus menjaga agar aliran air di sungai tetap bersih dari sampah. Nah, membahas soal kali menyambut hari ulang tahun ke-80 RI, Sungai Ciliwung di Depok menjadi pusat perhatian lewat ajang rafting competition Piala Menteri Lingkungan Hidup. Kegiatan ini menjadi bagian dari Festival Ciliwung 2025 yang menggabungkan unsur olahraga, edukasi, dan pelestarian lingkungan. Menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Sungai Ciliwung menjadi pusat perhatian melalui ajang Festival Ciliwung 2025. Festival ini mendapat dukungan berbagai pihak dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Ciliwung yang menjadi salah satu sumber air utama bagi warga Depok. Kegiatan pada Festival Ciliwung yang turut dihadiri sejumlah pejabat setempat meliputi pelepasan arung edukasi atau arung jeram di Sungai Ciliwung, serta melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan. Rangkaian acara dimulai dari dermaga perahu Sahabat Ciliwung di Beji hingga titik penutupan di SMP Negeri 34 Pondok Kopi Depok. Hari ini kita melaksanakan acara Festival Sungai Ciliwung melalui berbagai macam rangkaian acara. Tujuan kita adalah bagaimana bersama-sama kita mendorong upaya percepatan pemulihan Sungai Ciliwung ini dengan menggunakan pendekatan dan dukungan pentahelix. Jadi kita melibatkan berbagai kementerian lembaga, melibatkan masyarakat, melibatkan dunia usaha, akademisi. Karena kita percaya dengan menggunakan kolaborasi dari berbagai
Kementerian lembaga dan juga masyarakat serta dunia usaha, maka upaya-upaya percepatan pemulihan ekosistem Sungai Ciliwung ini dapat kita lakukan lebih cepat dan juga lebih optimal lagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari Festival Ciliwung 2025 yang menggabungkan unsur olahraga, edukasi, dan pelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ahmad Putra, iNews melaporkan.